pagi, anak-anak jawab begini, pagi, pagi, pagi. Oke, siap? Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, sudah semangat. Oke, sebelum belajar, lebih baik kita berdoa. Oke, berdoa di dalam hati masing-masing. Selesai. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini ialah tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang ke-6. Oke, fokus pembelajaran kita ialah bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Oke anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang surat resmi. Anak-anak tahu surat resmi nggak? Enggak, Pak. Saya nggak tahu. Oke, surat resmi ialah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan atau instansi resmi seperti sekolah, kantor, dan lain-lain. Itulah surat resmi. Baiklah anak-anak, di sini Bapak punya. Baiklah anak-anak, di sini Bapak punya contoh surat resmi. Oh iya, Pak. Contoh surat resmi. Oke, sebelumnya Bapak hapus dulu ya kalau tulis. Anak-anak sudah pernah melihat surat resmi sebelumnya tidak? Sudah, Pak. Ya, di mana? Di rumah Papanya, Pak. Oh, ini bagus. Anak-anak tahu tidak ciri-ciri surat resmi itu seperti apa? Atau syarat-syarat surat resmi? Syarat-syaratnya ada yang pengesahannya, Pak, izinnya, Pak, seperti itu, Pak. Ada tangannya, bawahnya, Pak, seperti itu saya lihat, Pak. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah mau belajar tentang surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas. Anak-anak tahu tidak apa saja unsur surat resmi, surat undangan resmi? Unsur surat undangan resmi. Ada yang tahu anak-anak? Unsur surat undangan resmi. Katanya sudah pernah melihat contoh surat undangan resmi. Ya, Pak. Nah, ayo. Menurut anak-anak, unsur surat undangan resmi itu apa saja? Unsur yang pertama yaitu adalah sebuah pengesahan atau tanda tangan. Baiklah, itu, Pak. Baiklah, terima kasih. Pak jelaskan sedikit, Terima Pak. kasih. Baiklah, unsur yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Terus unsur yang kedua ialah tanggal surat. Yang ketiga adalah yang kedua adalah nomor
Yang keempat adalah alamat yang dituju. Yang kelima adalah pokok atau isi surat. Yang keenam adalah pengirim. Pengirim surat. Anak-anak, inilah unsur-unsur surat resmi. Ya. Setelah mempelajari unsur-unsur surat undangan resmi, saya harap anak-anak Bapak mampu membuat contoh surat undangan resmi dengan cara mengidentifikasi kalimat-kalimat efektif yang digunakan dalam surat undangan resmi, seperti yang sudah ada di buku tema anak-anak. Iya Pak. Oke, jadi kita ini sekarang ini sudah merdeka. Jadi kita isi kemerdekaan kita dengan seperti melakukan kegiatan positif seperti membuat surat undangan resmi atau membuat surat undangan ulang tahun. Jadi kita isi kemerdekaan kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke lah, pembelajaran kita mengenai surat undangan resmi saya rasa sudah cukup. Jika anak-anak masih ada yang bertanya, silakan bertanya. Tidak ada lagi Pak, sudah jelas. Jadi saya harap anak-anak sekalian nanti Bapak berikan tugas untuk membuat contoh surat undangan resmi. Saya harap anak-anak sekalian mampu membuatnya. Baik Pak. Baiklah. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN mengenai menghargai. Pelajaran yang kedua yaitu menghargai jasa para pahlawan. Jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini pada tema ketujuh ini di pertemuan ke-6 ini, kita juga untuk mengisi kemerdekaan kita itu juga harus menghargai jasa para pahlawan. Maka pelajaran kita hari ini adalah menghargai jasa para pahlawan. Oke anak-anak, Bapak mau bertanya, nama pahlawan nasional kita yang anak-anak tahu siapa saja? Ayo anak-anak. Gatot Subroto Pak. Ya, masih ada yang lain anak-anak? Masih banyak lagi Pak. Oke, jadi kita harus menghargai jasa para pahlawan.
Oke anak-anak. Sekarang kita baca sama-sama mengenai pelajaran kita tentang menghargai jasa para pahlawan. Saya harap anak-anak buka halaman buku tema kalian halaman 51. Kita akan baca sama-sama mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, kita baca sama-sama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Oke, udah ketemu anak-anak? Oke, silakan baca sampai habis. Iya Pak. Oke, untuk jadi pahlawan Iya Pak. Iya Pak. Oke, sudah dibaca. Oke, untuk mengisi kemerdekaan kita bisa ini mengenai menghargai jasa pahlawan. Kita bisa menghargai jasa pahlawan dengan merayakan hari pahlawan dan membaca tentang sejarah perlawanan, terus dan lain sebagainya. Terus kita di zaman sekarang ini walaupun sudah tidak berperang atau berkorban jiwa tenaga, kita juga bisa menjadi pahlawan pembangunan. Berperang melawan korupsi Pak. Kita harus bisa menjadi pahlawan pembangunan. Oke, untuk menjadi pahlawan pembangunan kita harus memiliki kepribadian. Yang pertama yaitu berjiwa besar. Jiwa besar. Dan yang kedua itu rela berkorban. Saya harap anak-anak sekalian bisa memahami pelajaran kita hari ini seperti kita berdua besar. Oke, karena Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki beragam suku bangsa, kita berbeda-beda, maka kita harus berjiwa besar. Antar sesama kita harus saling menghargai. Misalnya kita sedang berdiskusi, ada teman kita yang menyampaikan pendapatnya, jika tidak sesuai dengan pendapat kita, maka kita harus menerimanya dengan jiwa besar. Terus kita harus rela berkorban. Oke, jadi untuk mengisi kemerdekaan kita harus menjadi pahlawan pembangunan dan sebagainya. Oke. Saya harap anak-anak sekalian memahami pelajaran ini. Oke, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran SPDP. Pada tema 7 dan tema 3 ini ada SPDP yang tentang pelajarannya tentang seni rupa daerah. Oke, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Bisa juga dengan
daerah kita, kebudayaan daerah kita. Anak-anak tahu seni rupa daerah kita itu apa saja? Yang pertama itu ini Bapak sebutkan seni rupa daerah kita, antaranya ada seni ukir, seni batik, pintar. Oke, untuk mengisi kemerdekaan ini, kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus melestarikan kebudayaan daerah kita. Dengan cara itu nanti kita akan mencoba memperhatikan pembuatan seni rupa daerah kita. Yang paling intinya adalah kita harus mencintai seni rupa asli daerah kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus melestarikan juga seni rupa dari daerah lain. Tapi lebih penting kita mencintai seni rupa daerah kita. Oke, saya harap setelah pembelajaran ini anak-anak mampu menyelesaikan soal Bapak mengenai apa saja seni rupa daerah. Karena di tema sudah ada, makanya nanti anak-anak baca. Nanti di ujung kita juga akan mempraktikkan membuat seni rupa daerah. Oke, terima kasih ya anak-anak. Apakah anak Bapak sudah mengerti pelajaran hari ini? Mengerti, Pak. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini anak-anak mengenai peristiwa sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan itu seperti yang pertama dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak harus rajin belajar membuat contoh surat undangan resmi. Terus anak-anak pada pelajaran SPDP tadi kita yaitu mengenai menghargai jasa para pahlawan. Anak-anak harus menghargai jasa para pahlawan kita yang telah berkorban jiwa dan raga. Untuk mengisi kemerdekaan tersebut, kita bisa dengan merayakan Hari Pahlawan atau membaca sejarah-sejarah pahlawan atau melakukan hal-hal keteladanan yang dicontohkan oleh pahlawan kita seperti berjiwa besar, dalam korban. Yang terakhir yaitu SBDP, itu tentang seni rupa daerah. Kita dalam mengisi kemerdekaan ini kita harus melestarikan kebudayaan daerah kita, mencintai kebudayaan daerah kita. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini.